Rebranding website promosi dan pemasaran pariwisata Kota Waringin Barat untuk mendukung kebangkitan dan akselerasi sektor pariwisata di masa pandemi COVID-19. Latar belakang aksi perubahan ini merupakan intisari pikiran dari bidang pemasaran pariwisata Kota Waringin Barat untuk menjaga momentum informasi pariwisata dan perkembangannya di Kota Waringin Barat pada masa pandemi COVID-19 saat ini, yang memerlukan inovasi, efisiensi, baik dari sisi teknis maupun anggaran. Hasil evaluasi dari kondisi sebelum pandemi berdasarkan analisa statistik kunjungan wisatawan dan asal negara mengisyaratkan bahwa website promosi dan pemasaran pariwisata Kota Waringin Barat dalam versi beberapa bahasa asing sangatlah dibutuhkan untuk tetap menjalin komunikasi dengan pasar terbesar wisatawan yang datang ke Kabupaten Kota Waringin Barat. Milestone pelaksanaan aksi perubahan ini dilakukan dalam beberapa tahapan selama 2 bulan. Ada beberapa fase yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan. Yang pertama itu tahap praproduksi, di mana terdapat di dalamnya adalah koordinasi, persiapan dan pembentukan tim kurang lebih selama 2 minggu. Kemudian yang kedua adalah tahap produksi, di mana di situ terdapat dalam pelaksanaan dan pengerjaan website untuk menghasilkan tujuan utama dari aksi perubahan dilakukan kurang lebih selama 4 minggu. Kemudian tahap post produksi, di mana dari hasil produksi yang telah dilaksanakan dilakukan review dan koreksi, verifikasi data serta presentasi kepada stakeholder dilaksanakan selama 2 minggu. Capaian perubahan jangka pendek. Output hasil dari aksi perubahan yang dilaksanakan adalah dilakukannya rebranding pada website promosi pariwisata Kota Waringin Barat dalam versi bahasa Indonesia, yaitu visitkotawaringinbarat.id, yang lebih fresh secara tampilan dengan penambahan dokumentasi, perbaikan konten dan artikel, menggunakan copywriting formula untuk digital marketing, redesign logo, serta pemutahiran akses menggunakan QR code system. Output kedua hasil dari aksi perubahan ini adalah dihasilkannya website versi internasional untuk promosi dan pemasaran pariwisata Kota Waringin Barat, yaitu visitkotawaringinbarat.com, dalam konten bahasa Inggris dan Spanyol yang telah diverifikasi, dilakukan pembuktian naskah oleh penutur asli dari negara menggunakan bahasa tersebut. Secara desain, website pemasaran internasional ini dibuat dengan template terbaru, desain menarik, serta dokumentasi pelengkap yang penuh kaidah estetik. Kedua output hasil dari aksi perubahan ini secara inklusif dapat digunakan oleh seluruh stakeholder pariwisata yang ada di Kota Waringin Barat sebagai acuan informasi yang relevan. Deskripsi rencana keberlanjutan aksi perubahan. Output yang telah dihasilkan dari pelaksanaan aksi perubahan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata Kota Waringin Barat ini dalam jangka pendek adalah versi dasar yang sangat mungkin untuk terus dikembangkan secara dinamik dan periodik. Dukungan dari sisi anggaran maupun update dan performa teknis website akan menjadi fokus rencana keberlanjutan dari aksi perubahan ini. Dalam jangka menengah, sasaran yang ingin dicapai adalah melengkapi informasi bagi publik baik domestik maupun mancanegara dengan penambahan konten dan update informasi sebagai dasar bagi akselerasi pariwisata Kota Waringin Barat untuk mendatangkan kunjungan. Pada tahap jangka panjang, sasaran utama dari aksi perubahan ini adalah menjadikan website promosi dan pemasaran pariwisata Kota Waringin Barat sebagai preferensi kunjungan utama bagi calon wisatawan dalam mencari informasi dengan mencapai performa terbaik pada mesin pencarian internet maksimal SEO dengan terus memperbarui tampilan maupun konten yang disajikan. Lesson learned, aksi perubahan yang dijalankan di bidang pemasaran pariwisata Kota Waringin Barat ini merupakan bentuk dari efisiensi kinerja berbasis sistem informasi digital dan efektivitas birokrasi di saat pandemi COVID-19 yang ada pada saat ini. Konsep digital marketing harus dijalankan oleh pemerintah sebagai leading sektor di bidang pariwisata dalam mendukung dunia industri dan dunia usaha pariwisata yang terkena dampak parah dari pandemi yang ada. Leadership yang kuat diperlukan dalam mengorganisasikan sumber daya dan mengkoordinasikan dukungan dalam mempersiapkan aksi perubahan hingga pada tahap pelaksanaan dan menyusun rencana keberlanjutan.
untuk program keberlanjutan untuk jangka menengah maupun jangka panjang, untuk rencana studi perubahan itu juga akan diusulkan penganggarannya melalui mekanisme penganggaran dan perencanaan sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran di daerah. Rencana aksinya bagus dan terus dikembangkan supaya lebih bermanfaat bagi semua pihak. Saya kira itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yomi Kamale dan saya adalah Ketua Himpunan Prawisata Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya ingin mengomentari atau memberikan testimoni tentang rebranding di Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mana hal ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, kebetulan dikomandai oleh Ibu Rosita. Jujur, setelah melihat apa yang telah dilakukan dengan proses rebranding ini merupakan suatu langkah yang tepat di masa pandemi ini, karena ini akan memberikan hal-hal positif bagi dunia pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat khususnya. Nah, dengan adanya rebranding ini yang difokuskan kepada pembuatan website atau memperbarui apa yang ada di website sebelumnya, ini saya melihat websitenya wow gitu kan, dalam artian sebelum-sebelumnya kalau kita melihat website yang dimiliki oleh suatu badan atau pemerintahan itu seperti kaku, tapi ketika kita melihat website, tampilan dan segala macam ini lebih baru, lebih segar dan lebih kekinian, yang mana juga informasi tata bahasa yang disampaikan juga lebih pas kalau menurut saya. Nah, di sini websitenya menampilkan dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol. Dan ini sangat tepat sekali ya. Kenapa diambil bahasa Inggris dan bahasa Spanyol? Karena Kabupaten Kota Waringin Barat sendiri dengan destinasi utamanya yaitu Taman Nasional Tanjung Puting banyak dikunjungi oleh wisatawan Eropa, terutama dari negara Spanyol. Nah, ini sangat informatif sekali untuk diberikan. Nah, makanya saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Ibu Rosita dan tim, khususnya adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, mana ini suatu terobosan baru di masa pandemi dan kita berharap ini akan berkelanjutan.